Walaupun mungkin kita kalau kita bukan orang yang lebih baik atau kurang baik, tapi masih ada orang yang kurang baik daripada kita. Insyaallah pada malam hari ini kita terus dengan kita masih berkaitan dengan surah An-Nur yang ke-20. Nama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu jannatan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk ke rumah-rumah ghayra buyutikum, selain daripada rumah-rumah kamu, hatta tastanisu wa tusallimu, sehingga kamu itu ada istiqnas, ada pemberitahuan pada hal-hal yang bisa menyebabkan orang yang di dalam rumah itu mengetahui bahwa ada orang di luar rumah. Wa tusallimu, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik la'allakum tadhakkarun, sehingga kalian bisa mengingat, kalian bisa mengetahui bahwa apa yang kalian ucapkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai kepada adab dan adab kita bertemu ke rumah kawan, ke rumah orang, ke rumah siapapun bersama muslim. Kemarin ada adab-adab, di antaranya yang pertama itu, di antara adab itu adalah mura'at awqati talabatil ilm. Kita waktu menziarah atau mendatangi rumah orang itu, untuk berkunjung ke rumah orang itu seorang keluarga, kita memperhatikan waktu-waktu yang dipergunakan oleh orang untuk belajar menuntut ilmu, yang namanya seperti masjid ke masjid, itu juga pengajian, jalan. Kita tamu, atau kita bisa datang tamu sini atau sini, kalau kita datang jalan atau pas subuh, itu harus kita perhatikan kalau kita hendak apa namanya berjalan atau bersilaturahmi. Kemudian antaranya lagi adalah ayyuhudha basarahu kalau sudah diizinkan, sudah mengucapkan salam, sudah diizinkan masuk ke dalam rumah, maka jaga pandangan kita. Jangan melihat masuk ke rumah orang tuh kayak orang apa orang tuh jililitan kah? Oh, itihi ma itihi gitu lah, jangan. Nah, ayyaghudda basar, menjaga pandangan. Jadi jangan kita sampai di rumah orang sudah duduk di kursi, sudah disuruh duduk lah, ya kalau lah, lalu mata kita nih kemana-mana putar-putar, jangan. Itu jaga pandangan. Karena apa kata ulama? Supaya jangan sampai pandangan kita itu memandang sesuatu yang mungkin ahlul bait tadi kada sempat menyimpangi, yalah, kada sempat menyimpangi apakah masalah keluarga umpamanya, yalah. Nah, atau mungkin nanti di antara keluarga ahlul bait itu yang karena di dalam rumah kada sempurna menutup auratnya, lalu tali hati. Nah itu, jadi dijaga amanah. Karena orang yang beriman makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, yakin walaupun orang nang ampun rumah ini umpamanya kalau masuk ke dalam ambil akan banyu kah, ya Allah, kita seorangan duduk model Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan, atau ada ampun orang di meja ada apa tulisan-tulisan apa yang untuk yang sifatnya privat pribadilah, mau diitihin atau dibuka-buka itu lagi, jangan sampai itu. Jadi jaga benar, jangan sampai. Karena Allah itu mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur itu kata beliau ialah seseorang yang masuk ke dalam rumah, kemudian di sana ada pemandangan yang mungkin bagi orang ahli rumah itu tidak nyaman kalau orang lain melihat, makanya harus dijaga. Apalagi menjinguk-jinguk ya kalau lah tuan rumahnya masuk ke belakang kan ke belakang setempat jam. Nah berdiri sini lalu menjinguk-jinguk, nah itu apalagi itu. Kita berduduk aja mata kita dalam syariat itu disuruh menjaga. Kalau sudah masuk ke ruang tamu orang jaga. Nah itu. Sehingga ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur itu ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa ar-rajul yadkhulu ala ahlil bait. Nah, wa fihim al-mar'ah al-hasna aw tamurru wa bihimul mar'ah al-hasna fa idza ghafalu lahadha ilaiha. Jarsidin, seseorang masuk ke dalam rumah, diizinkan sudah masuk ke dalam rumah, tapi di rumah itu ada keluarga orang bibinian. Nah, nang dilewati umpamanya, nah atau yang kada sempat jilbab atau menutup auratnya secara sempurna ya Allah. Nah lalu kita terlihat itu jadi dilarang. Subhanallah. Nah itu diantaranya. Kemudian adabnya ayyajlisad dhaifu haitsu ya'dzana lahu sahibul bait. Jangan duduk dulu kalau masuk ke rumah orang bertamu itu, jangan duduk sebelum ahlul baitnya menyuruh duduk. Nah. Masuk sini. Assalamualaikum ya Allah. Nah, silahkan duduk, hanya duduk. Jangan sampai orang belum menyuruh duduk kita sudah duduk. Nah, biasanya silahkan duduk pian di sini. Ya Allah. Nah, itu adab benar. Luar biasa Islam itu matur itu. Karena ahlul bait itu tahu di mana kira-kira tamu itu nang pantas duduk. Ya Allah. Nah, pian duduk sini. Jangan menghadap ke dalam. Jangan menghadap ke dalam. Apalagi kadang-kadang rumah-rumah ini kan kada bersekat antara ruang tamu dan ruang makan tuh nang halus-halus tuh. Ya Allah. Nah, ada partisi sedikit saja mungkin. Kalau model diitihibana kelihatan ke belakang. Iyalah. Nah, cari nang duduk itu setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Biasanya tuan rumah itu menyuruh duduk itu biasanya nang supaya kada kelihatan ke belakang. Iyalah. Nah, itu dijaga benar tuh. Adab dijaga benar. Nah, jangan duduk pas arah ke mana ngarannya, ke ruang makan ya lah. Nah, ambil yang sebelah kanan kah umpamanya, minta izin. Wa alla yutliqa li nafsihi al-anana fi asasil bait. Nah, sudah suruh duduk, jangan sampai kita itu banyak bapender masalah perabot rumah orang itu dipandirakan. Moh meja pian ini bagus lah, tapi amun si aro tuh bagus pengipian jam. Nah jangan tuh. Oh, jangan. Atau meja sidin jelek mamanya lah. Umajar meja tamu jeleknya yang ini jangan diganti-ganti, jangan juga. Jangan juga. Baik. Jangan banyak bapender. Jangan sampai membuat hati orang di rumah nih kada nyaman baik. Itu intinya itu. Hati orang di rumah kada nyaman. Kira meja orang kada betaplak meja dirawa juga. Mejanya bagus sudah aja, cuma kada betaplak aja. Jangan juga tuh. Jangan baik. Islam tuh luar biasa pian. Intinya apa? Menjaga hati orang nang dikunjungi ini jangan sampai kada nyaman. Apalagi bepander nang macam-macam menyakiti hati sidin benar. Aku Jerman bilang wadah si anu tuh paling kada biasanya nasi bungkus di ilan sidin di apa disuruh sidin. Nang ditamu ini orang sakit. Kada purun lagi mau nyorong baju putih ya kalau malah aja kayak apa disuruh. Nah, jangan sampai itu ya intinya tuh.
Nah, jadi alla yutliqa li nafsihi al-anan fi asasil bait. Jangan sampai itu. Nah, tapi ada orang betakon, amun betakon mah jadi mana nukar mah bagusnya gitu biarnya jadi mana lah nukar ulun nukar jamun harganya murah tuh kada apa eta. Ya Allah, bagusnya jemput biarnya. Anak betakon di mana? Bisa boleh aja. Tapi niatnya memang bujur-bujur betakon karena Allah itu tahu ya lamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Jadi niat kita tuh Tuhan tahu, jadi biar kita niat menyindir tetap itu Tuhan tahu juga. Itu. Yang kedelapan, ala zairi ayyakuna muta'addiban bi adabis ziyarah. Fa idza zaran nasa fi buyutihim fal yakhfid sautahu wa la yarfa. Orang yang berkunjung ini hendaknya beradab masalah bersuara, jangan nyaring. Jangan nyaring beban biar tuh sampai ke terbuh rumah sampai ke dengarannya bandir sini. Jangan keras. Jangan nyaring sekedarnya. Nah, walaupun sudah akrab kita kawan umpamanya, jaga juga itu kalau ngarang-ngarang akrab benar sudah jalah. Kalau bisa assalamualaikum lagi langsung masuk ke rumahnya, jangan juga. Orang rumah pula sudah biasa, tapi kita ini harus tahu diri lah. Ya kalau akrab jangan juga. Pandir jangan nyaring pada nang ampun rumah, jangan. Jangan nyaringnya pandir pada nyaring pada ampun rumah. Nah itu di sini. Wa alla yatajassas au yatasamma ala ahlil bait. Nah, dan jangan juga tajassus itu mengorek-ngorek informasi orang nah orang kada ketuju tuh. Aku nak bilang sini anak tahun ada jaga pakai satu tangga kita langsung malam tadi kamu sudah tahu apa lawan itu jalan. Nah, itu menambah ingatannya. Ya Allah. Jangan baik. Yang ke-10, nah ini yang banyak pelanggar nih orang berkeluarga biasanya. Alla yatruka auladahu ya'batsuna fi buyutin nas. Jangan biarkan anak-anak yang kita bawa tuh bermainan talimpuan di rumah orang. Sampai ke atas lamari naik umpamanya. Ada baik orang. Ya kalau lah. Jangan tuh. Kalau pindah ada orang pecah kampun orang. Ya kalau membawa anak juga pada hidup dulu. Mun kada kau diatur baik dia bisa tinggal sekali daripada. Ya, nah kalau orang ampun rumah ini masakan, benar nama sidin bulan naik sidin itu halarang nukar hanya raja kalau dinaikinya oleh kekanakan ditinjaknya siapa aja. Jangan tuh, jaga benar tuh, jaga benar. Nah, itu. Coba tahu para sidin yang dianggap halus tapi larang, ya kalau larang orang rumah mewah, iyalah. Masa kan sehingga ulun pernah berjalan ke rumah orang aku jadi si anu tu datangnya separanakan masa halus hatinya jauh apa anak kita kan kena kau diaturnya anak ditakur ke nyaman jalan nang koitan meletakkan dia jalan ini mungkin itu biasa sudah kan di rumahnya tapi namun rumah baik masya Allah asa halus aku ti berarti kedatangan tamu nang itu kada dikehendaki kira-kira lah Nah kemudian yang ke-11, kalau kita sampai waktu seandainya umpamanya orang sembahyangan di rumah, kalau lu ngambil contoh di masjid, alla ya umma ahlal bait fi baitihim. Jangan seorang menjadi imam, orang yang di rumah suruh jadi imam dulu sembahyang di rumah. Kecuali sidin mengizinakan apian aja. Kalau kita bertawar, ada seorang ustaz seorang jelas jadi imam lagi jangan. Atau seorang qari maunya lah suaraku baik ya aku jadi imam lah jangan. Allah ya umma ahlal bait fi baitihim. Jangan kita nang menjadi imam. Nah itu. Jangan. Dalam sebuah hadis itu yang hadis sahih itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man zara qauman fala ya ummahum. Ujar Nabi siapa yang menziarahi satu kaum, satu kelompok manusia, jangan dia yang menjadi imam. Wal ya ummahum rajulun minhum. Hendaklah yang menjadi imam di antara mereka. Jadi kalau kita bertamu tuh jangan memajukan diri jangan. Atau di masjid kah kita qari mentang-mentang qari aku biasa jadi imam ya aku aja lah jadi imam jangan. Karena di situ mungkin sudah ada imam ratibnya, sudah ada di rumah orang kayak itu juga kita imam. Nah, kecuali sudah yang ampun rumah memberikan izin pian aja.
Nah itu lain. Karena dalam hadis lain sahibul manzil ahaqqu bil imamah minaz zair. Orang yang punya rumah itu lebih berhak menjadi imam daripada orang yang datang. Nah ini banyak hadis-hadis yang berkaitan ini. Sama di masjid kita juga. Jangan kita nak jadi imam, ada imamnya spesial sudah, iyalah imam rawatibnya. Nah, seorang mentang-mentang qari imam jangan. Yang ke-12 adalah az-ziyarah as-saqilah. Jangan sampai ziarah itu terlalu lawas. Apa kabar jalan? Lebih jalan benar ya udah pian. Tapi kalau hari kalau malam bermalam. Memang kalau orang Arab itu dalam adab. Orang yang bailang lawan kita itu orang jauh yang datang itu kita kada boleh apa kadarnya menakuni apa kabar pian kalau sebelum 3 hari. Kalau setelah 3 hari hanya memang jauh lah. Amun nang di Banjar sini juga mun 3 hari itu berarti ada masalah itu ya Allah. Nah, az-ziyarah as-saqilah sehingga memberatkan lawan orang nang di rumah. Mungkin biaya hidup orang akan bertambah. Ya kalau orang yang punya kelebihan kada apa-apa mungkin, tapi kalau orang yang pas-pasan. Tapi kadang-kadang sekarang ini paling alih kita mengetahui itu orang tuh miskin kah kada kah? Kendaraan ada aja. Ya kalau TV ada aja. Nah kadang-kadang mobil kan ada. Cuma kada tahu kita kreditan kah, kontan kah kada tahu tuh. Ya lah. Memang karena keperluan umpamanya, bukan karena keinginan. Ini beda kan keperluan dan keinginan tuh. Mun keinginan ini kada ada selesainya, Pak. Kada ada selesainya. Kita besi kendaraan ingin besi mobil. Besi mobil ingin 2 besi anak 3. Karena anak besi helikopter pulang. Iyalah. Itu keinginan katanya. Tapi kalau keperluan memang kada kawa. Anak sudah 4 umpamanya. Tiap hari mau antar sekolah kendaraan sebuahnya olah paksa ya kan mobil nang murah-murah ya lah. Nah itu. Jadi jangan sampai kita ziarah ke rumah orang atau berkunjung ke rumah orang itu terlalu memberatkan bagi orang rumah. Karena banyak kejadian-kejadian itu yang memberatkan bagi orang yang diziarahi atau dikunjungi. Nah kemudian yang seterusnya munasahatu ahlil bait inda wujudil munkar. Kalau bisa ujar sidin. Kalau kita berkunjung ke rumah orang, kemudian ada di situ hal-hal yang kada bagus, maka berilah masukan lawan ampun rumah itu dengan cara yang bijak. Wah, mana baiknya nih? Ini haram tau lah, bandak di sini nih. Nah jangan tuh bay. Walaupun tahu hukumnya haram sudah tahu aja kita sudah pada haram tuh. Cuma jangan pakai cara yang kasar. Umpamanya apa? Banyak patung lang. Apakah patung nang berkipas kayak ini ada juga? Menurut ada. Sini kita tahu. Ya kalau di toko-toko Cina ada kalau di Cina patung nang berkipas kayak ini model aja. Nukar aja sini minta ketujuh anak sini aja di rumah ya. Wah, apa ya kamu kali ini? Ini hubungan Cina sama jangan. Berilah masukan yang baik gitu. Ini nangka ini biasanya ulun di toko Cina. Cina tuhnya ada apa kepercayaan nama ngawai ini mengiaurang saja. Nah ini kita lain agama kita. Nangka ini beri masukan haruslah caranya gitu nah jadi kalau ada di rumah itu nang kada bagus, umpamanya gambar apa artis kah nang kada, walaupun hanya gambar ya lah ditempel gambar artis. Nah, di bawahnya banyak ayat kursi, di atasnya gambar artis. Bahli talimpu badar ya Allah. Ada orang itulah. Ada pian. Sini kan paham juga. Itu idola seorang panjang mulai lagi tahu aja artisnya itu idola seorang panjang. Nah, itu kalau kita nang mungkar itu hendaknya kalau kita bisa memberikan masukan tapi dengan cara. Nah, kalau akrab badan mungkin kau aja yang lelah kalau nang sekali itu. Nah, memberikan nasihat. Yang ke-14 alla yansarifa illa ba'da istidzani ahlil bait. Jadi kalau anak bulik itu bepadah. Jangan sini ke dalam setempat itu hilang tamu. Mana ya? Di jalan hanya menelpon. Aku bulik sekali aja kada bepadah. Nah jangan. Ada lah kayak itu. Ada pian. Anda. Lalu kada bagus.
Karena hadis Nabi itu idza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yaqumanna hatta yasta'dzinahu. Apabila kita menziarahi salah seorang saudara kita duduk di ruang tamunya sudah, maka kita itu waktu pulang itu berpada sudah seberapa jam sudah aku udah hikam, anak minta izin pulang, silahkan ya. Nah nyawan kelola padahal anak keluar sebentar aja sekalinya hilang. Nah jangan itu. Yang ke-15 syakara ahlil bait ala istidafatihim, berterima kasih atas orang menerima kita. Terima kasihlah pian menerima ulun jadi tamu. Ya lah, terima kasih. Nah, itu adabnya itu. Apalagi keluarga tetap kita berterima kasih. Nah. Jazakumullahu khairan. Bisa kita ucapkan gitu doa. Jazakumullahu khairan, mudahan Allah membalas kalian dengan kebaikan. Ala husnil istidafah, ala husnil istidafah. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW itu kita berterima kasih kemudian mendoakan orang yang kita datangi ini, kita doakan jazakumullahu khairan, artinya mudahan Allah membalas pian dengan kebaikan. Ujar Nabi apa? Man sa'alakum billahi fa'atuhu. Hadisnya sahih. Man sa'alakum billahi fa'atuhu. Siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah. Ini biasanya di Arab tuh rencak itu. Nah, kita duduk-duduk di masjid, ada dalam tiga menggawe. Ya akhi billahi atini, dengan namanya mengucapkan billahi kan, minta. Kalau kita jarang ada orang Indonesia kayak itulah. Biasanya di Arab tuh gitu. Namanya billahi atini, dengan nama Allah nah aku bersumpah beri pang aku. Maka ajar Nabi fa'atuhu bari walau sedikit. Kalau ada duit banyak serial kali kantong lah. Nah, julung. Bila kada mau menerima buat pulang, nya ada kada mau menerima baik. Ada yang kada mau menerima. Oh ini di masjid-masjid haram tuh kan baji. Ada yang kayak itu tuh. Kena datang ke mulai Afghanistan lah, mulai Palestina lah. Maka orang Indonesia ini ketujuan ada datanginya. Nah, dan itu kalau Indonesia pakai sah itu ini ujung-ujung teman orang Arab tuh bahasa. Kena ujung-ujungnya minta duit. Nah, jadi sumpah tuh billahi atini ya akhi. Kita julungi kadang-kadang 10 rial nih, kada mau. Kalau minta 100 memulihkan. Jar kita syukuri nang itu kena lain pulang memberi ikam dapat 100. Kada mau, ya sudah kada mau mulihkan aja pulang selesai itu ya lah. Namun kita hendak memberi 100, nah, banyak kok ini Pak di Masjid Nabawi di Makkah tuh orang sering gitu. Ketemu nang gitu tuh. Nah kalau orang meminta dengan nama Allah maka beri walaupun sedikit. Meminta dengan nama Allah. Wa man ista'adakum billahi fa'iduhu, dan siapa meminta perlindungan kepadamu atas nama Allah maka berilah perlindungan kepadanya kalau kita mampu. Wa man ata ilaikum ma'rufan, dan siapa yang memberi kebaikan kepadamu fakafi'uhu, maka ujar Nabi balas. Walaupun kada harus hari itu, walaupun hadisnya ini menunjukkan kalau secepatnya bisa. Nah, orang bahari gitulah, orang bahari itu manggangan banyak yalah menjolongi tetangga di rumah. Kena buliknya tuh pian biasanya kada kosong apa ngarannya nih, mangkok nih kada kosong. Nang di sini gangan waloh, nang di Sabah itu kita bisa membulikkan tuh gangan tungkol. Karena bahari itu kan di kampung tuh tongkol, sayurnya waloh, kangkung, ya kalau jarang ada bayam, wortel jarang ada. Tang tanding kalau kami di hulu sungai itu, jangan menegang nonton. Nah jadi kalau orang memberi kita malah memberi ma'rufan itu bukan hanya materi, kada apa saja, pakafi'uhu, maka ujar Nabi balas. Maksudnya kafi itu balas dengan nilainya yang kurang lebih. Kafi itu artinya nang kurang lebih nilainya. Atau kata ulama nang semampu kita. Karena tahabbu, hadisnya itu kan saling memberilah maka akan tumbuh rasa cinta. Jadi datang ke rumah bawakan tapih, memberi tapih. Kita saat itu kada tenang apa-apa nang dibari,
Akhirnya suatu saat mungkin kita memberi nafkah gitu. Jadi hubungan persaudaraan walaupun bukan ikatan nasab tapi ikatan agama, akhirnya memberi bekas, ada saling memberi. Fa illam tajidu, kalau kada kawa pang kita ini kada kawa. Nah sehingga adat orang Bahari itulah kalau beelang tuh membawa sesuatu kalau lah dia ingatlah kalau orang Bahari itu gitu. Kalau di kampung tuh walaupun hanya membawa pisang sasikat tuh masih gitu. Jadi mana bang pisang kamarian tadi pisang menurun kayak ini siapa kan sasikat malam tuh nabi jalan kau ada sia dibawakan pisang menurun tuh sasikat ya oleh-olehnya. Nah amunnya kada kawa fa illam tajidu ma tukafi'u pad'u lahu. Kalau kada denang dijulung-julung nih anak membalas nih. Tapi nama memberi itu harus tahu juga bilang jangan memberi karena hendak dibalas, jangan. Niat kita memberi itu lillahi ta'ala. Membawa pisang setundun kepada orang sugih hendak minta balas duit 1 juta. Itu salah. Kayak najar mau kita bawa pisang setundun dia mau jual kita jual ke pasar paling harganya 150.000. Tapi kalau kita bariakan lawan sidina sugih itu halo dijulukin amplop karena bisa isinya 0,5 juta ya. Nah itu kada baik itu kada boleh memberi itu kada jangan berniat nak itu kalau ikhlas lillahi ta'ala tuh bang plong pian kalau memberi itu ikhlas lillahi ta'ala plong nih kada ada ya lah plong benar. Kada kalau orang kalau kisah murid ini petani singkong lalu anak beelang kalau ada bekas perguruan Bahari gitu nah guru mengaji laos jar kada belang ada sidin bawakan guru nu singkong ikhlas murid ini karena Allah Ta'ala bujujana memberi guru si guru ini nah apalah jadi bari murid ini membawakan singkong kada banyak banget 1 kilo 2 kilo aja sidin keren apa ada kambing kita di belakang tuh dah kambing julunginya kambing tuh kambing hidup dijulung oleh si guru. Jadi oleh si guru tadi murid anak bulik karena apa-apa nang bisi kambing aja kambing beberapa ekong kan jadi julung seekong jarang lagi lawannya tuh murid kita tuh nyapatannya siapa tahu kita julungin nang bini supaya tahu kita berkembang kan bagus bulik bertamuan lawan kawan lawas juga nang sapa guruan juga itu di mana kamu bawa kambing anu aja aku mailangi guru aku bawakan kumbili sekalinya julung di sini kambing nang bertamuan malah ajar amun aku mailangi ini aku bawa akan nang berharga bisa lebih lagi sini nih memberi ya lah nah parang dibawa aja aku nukar kambing jono sekong nang beri guru kambing siapa tahu aku beri sekong silin memberi 3 ekong kubulikannya sekalinya bawa datang guru terima kasih bana diberi kambing ujar guru mamanya itu singkong nang 2 kilo diberi si anu semalam tuh dah julungi lawan nang memberi kambing tadi pas boleh julungi sini singkong niatnya kada ikhlas anak minta balas padahal kan korban sudah nukar kambing nih harganya 2 juta dikira tadi kena guru memberi bisa 3 ekong kambing nih bojong sekalinya nang dibelikan apa singkong nang dibari nang sekong tadi bang dijulungi guru pula nang memberi kambing karena kada ikhlas rugi jadinya rugi jadinya itu. Jadi fa illam tajidu ma tukafi'u kalau kita menghilangi lawan orang tuh kita membawakan apa sesuatu kemudian atau kita dihilangi orang diberi orang sesuatu kita ini kada bisa apa-apa nampak yang memberi nih kada ada lalu apa pad'u lahu doakan nang memberi itu nado Masya Allah mudahan pian berrejeki mudahan dapat nang halal kami ini kada kawan apa kayak ini keadaan dah pas lagi jaga bahasa ini pas lagi sempitnya rezeki ulun mendoakan biar aja mudahan sehat mudahan biar rezeki nang banyak nang halal nah doakan itu hatta ta'lamu annakum qad kafatumuhu jadi doa itu nang pembalasannya siapa tahu doa sidina ikhlas tadi itu membuat segala urusan nang datang lancar wa man istajarakum fajiruhu dan kalau orang minta perlindungan lawan kamu maka lindungilah dia ini hadis sahih. Nah yang ke-16 adabnya
Jadi amun kawa tadi ziarah itu membawa apa nang dibawa nang ada amun kawa amunnya kan ada makanya orang bahari itu walaupun sasikat pisang padahal pada artinya sasikat pisang tapi bagi sidin nang mabus ini itu aja bisa ya lah. Nah ini nang wahini itu sudah mulai hilang nang sudah mulai hilang di masyarakat kita tuh di masyarakat kita. Al khuruj ma'az zair ila babid dar. Nah ini adab nang di rumah pulang. Kalau tamu tuh bulik, usahakan sampai ke pintu kita mantar, sampai ke pintu. Nah, ila babidar sampai ke pintu rumah. Aku belum minta izin lagi. Silakan. Corong duduk aja. Jangan. Usahakan sampai kalau kita kawa, sampai ke pintu rumah. Nah ini adabnya. Bahkan di sini kata ulama min tamami ziyaratiz zair an tamshiya ma'ahu ila babid dar wa ta'khudhu birikabihi. Ya bahasa kita tuh pegang tangannya apa itu bawa keluar, mengiringi sampai keluar, iringi. Nah itu daripada adab-adab syariah tentang menziarah atau diziarahi. Bagus, ini banyak dilakukan oleh orang bahari yang ulun pernah membawa salah seorang minta anak bertamu lawan seseorang ulama udah berapa puluh tahun yang mungkin 15 tahun yang lalu lah 16 tahun yang lalu 2004 ulun masih ingat. Padahal seseorang ini ngalih benar ditemui. Jadi karena tamunya dari Jakarta kebetulan ulun pernah bersama-sama beliau waktu di Madinah. Ini datang ke situ, jadi tuan rumah tuh sampai ke mobil mantar beliknya tuh, sampai membukakan pintu mobil. Padahal yang didatangi ini jaga bahasa kita tuh kurang mulia lah istilahnya lah, terhormat. Sampai ke mobil sidin, sampai membukakan lawang mobil. Jadi akhlaknya tuh lah, luar biasa. Nah itu diantara adab-adab kita ziarah karena berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum la tadkhulu buyutan tadi. Nah, semalam sudah kita bahas adalah salam, istiqnas dan salam. Istiqnas itu memicik bil kah, ya kalau mengetuk pintu kah itu istiqnas ngarannya. Atau bedaham kah di muka rumah sidin, menerangkan bahwa ada orang di rumah. Itu istiqnas. Kemudian mengucapkan salam. Ada satu cerita ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ini bercerita ujar sidin zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilina. Pada suatu hari Rasulullah datang ke rumah kami. Rasulullah datang ke rumah sahabat. Mailangi sahabat, coba bayangkan. Jadi Rasulullah itu kada merasa beliau orang harus diilangi, kada sidin nang datang mailangi sahabat. Faqala assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Nabi itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ujar Nabi. Lalu nang di dalam rumah ini saat ini paradda Sa'dun raddan khafiyan. Maka saat sahabat yang di dalam rumah ini menjawab salam itu cuma begamat, kada didengar oleh Nabi, kada didengar. Qala Qais, ujar si Qais nih, faqultu ala ta'dzana li Rasulillah. Ada kawan si Sa'ad bin Ubadah ini lalu ngaransin Qais radhiyallahu an. Ujar sih kenapa ikam kada mengizinkan Rasulullah masuk. Rasulullah mengucapkan salam tapi ikam kada menjawab, menjawab aja begamat benar. Faqala, lalu ujar Sa'ad bin Ubadah, darhu yaksuru alaina minas salam. Biar Nabi banyak mengucapkan salam lawan kita. Karena salam Nabi itu doa Nabi pasti mustajab. Nah ini sahabat nih ke situ larinya. Biar Nabi rancak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bilang assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ujar Sa'ad tadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi begamat juga Nabi kena mendengar.
seolah-olah di dalam rumah ini sesungguhnya kada danang menyahuti. Tsumma qala Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullah. 3 kali Nabi mengucapkan salam. Sa'ad bin Ubadah ini radhiyallahu an menjawab, cuma bagaimana? Nabi kada mendengar. Supaya Nabi lancak mengucapkan salam mendoa. Jadi pintar juga. Kayak kisah Ukasah juga lah. Tsumma raja'a Rasulullah SAW. Nabi 3 kali mengucapkan salam, kada mendengar orang di dalam menyahuti, bulik Nabi. Bepaling Nabi bepaling, kada menggendah, kada bepaling Nabi, boleh kan? Wattaba'ahu Sa'dun. Lalu Sa'ad keluar rumah bercepat mendengar Nabi yang bepaling, mau keluar lakas. Faqala ya Rasulullah, ujar Sa'ad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu asma'u taslimaka. Ulun mendengar pian mengucapkan salam tu. Wa aruddu alaika raddan khafiyan. Ulun jawab tuh, ulun perlahan-lahan jawab, litaksura alaina minas salam, supaya pian banyak mengucapkan salam lawan kami. Faqala fansarafa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu Sa'dun bi ghaslin faghtasala. Lalu boleh pulang Nabi nih. Kalau sahabat itu mengalwari sini saat masuk kayak Nabi kalau marah juga ada. Ini biasanya ada orang tuh kan mungkin terhormat tuh lalu 3 kali sujud. Keluar namun rumah. Kalau aku udah lagi masuk jar, aur lain lah jar. Jangan. Nabi orang yang termulia seluruh umat manusia, ya kalau boleh kayak sini pulang. Lalu masuk. Lalu Nabi mendoakan. Napa ujar Nabi? Allahumma ja'al salataka wa rahmataka ala ali Sa'din ibni Ubadah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada keluarga Sa'ad. Mendoakan sini. Dan itu diantara adab kita ziarah, mengucapkan salam, kemudian mendoakan lawan orang yang kita datangi. Mudahan pian sehat. Ya Allah lah, mudahan kita bertahan dapat rahmat. Nah itu. Tsumma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat ta'am. Kemudian Nabi dijamu makanan. Falamma aradan sirab qaruba ilaihi Sa'dun himaran qad wata alaihi biqatifah. Jadi waktu Nabi hendak bulik itu disiapkan himar. Himar itu ya bahari kan kendaraannya himar. Himar itu keledai kah. Nah, himar itu bagal juga modelnya kayak itu sama kurang lebih. Nah, kendaraannya bahari itu aja. Ya Allah. Nah, kalau motor nang mesin kada. Disiapkan para kibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Sa'd ya Qais ishab Rasulullah. Lalu Nabi naik ke atas himar tadi. Mbah naik ujar Sa'ad, wahai Qais ini anak Sa'ad. Anak Sa'ad. Ishab Rasulullah. Itu nah, iringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irkab. Ujar Nabi lawan anak Sa'ad nih tadi. Kamu naik juga ke atas nih, kamu antarakan aku, kamu naik juga ke atas, jangan berjalan, jangan bahasa gitu nih lah. Jangan aku aja nang naik himar nih, kamu naik juga. Qais nih. Ujar Qais, Pak Aba itu ada aku nak kesian Nabi. Faqala imma antar kap wa imma antan sarif. Ujar Nabi duanya lah. Bila ikam kadahakun umpat dan aku ikam bersakin mantar aku. Karena Nabi kadahakun, Nabi di atas, ada orang berjalan di bawah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini kekanakan aja ini Qaisnya sih. Kekanakan sih. Amal kita kadang-kadang tersalah tuh lah. Apa ini kekanakan sana. Ini adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini sahih. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa kita mengucapkan salam itu sampai 3 kali. Kalau kada ada namanya hati, bulik. Jangan sakit hati. Jangan dendam. Nabi aja bulik, sidin. Walaupun sahabat itu sing aja supaya Nabi sampai 3 kali. Apalagi menggandah sampai 3 kali udah salam kada tentang gandah rumah orang pulang jangan. Nah, itu 3 kali. Banyak cerita-cerita sahabat itu. Ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari menjarah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai 3 kali kada diizinkan. Boleh ke sidin? Nah, boleh sidin. Kalau pang merasa di hati itu satu kada.
Sudah ya. Mungkin orang rumah tuh lagi haur, mungkin orang lagi apa gitu. Jadi berhusnudzan. Kita jangan sampai bersuudzan. Jauh-jauh ya aku datang main laginya kalau dibukainya lawang sekalinya nyer. Nah itu kan ya suudzan. Belum tentu sidin kada bukai lawang. Nah apakah sebabnya? Oh mungkin sidin kada mendengar 3 kali dah mengucapkan salam ya Allah lah. Nah, amun ini cuma masalahnya bukan salam jar. Di HP ya bolehlah mamanya nih 3 kali sudah salam kada menyauti lalu menelpon pulang bolehlah. Itu ada orang mengatakan bolehnya itu. Nah, kalau menelpon kada angkat-angkat ya sudah ya. Nah, jawab salam 3 kali kada menyauti, ditelepon kada angkat, aku jauh-jauh datang. Oh malah jar. Nah, jangan bersuudzon. Mungkin ada hal-hal yang orang kada kawa menerima kita. Orang kada kawa menerima kita waktu itu. Ya kalau lah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dana ahadukum salatan falam yu'dan lahu falyansarif." Apabila kita sudah minta izin 3 kali maka kada diberi izin, kita salam saja. Falyansarif, ujar Nabi, hendaklah bulik saja. Nah, bulikin sudah ada apa juga. Bulik saja lagi. Tapi ujar ulama jangan juga kita bila datang tuh 3 kali terus mengucapkan salam. Kalau sekali aja assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah ya lagi dah sekali itu cukup ya dah. Artinya yang 3 kali itu kalau kada ada jawaban. Nah, kalau kada ada jawaban, neng ada assalamualaikum. Belum lagi nanti sahabat menjawab nanti dalam assalamualaikum jar pulang. Dan hadangnya dahulu satu umat. Ya kalau hadangnya dahulu satu umat. Dan kalau inya kada membukai, kada menyahuti, jangan ada suudzan. Lawan jarnya ada adabnya lagi. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi pada qaqtul baba thumma qala man da qultu ana qala ana ka'annahu karihahu. Ujar Jabir radhiyallahu anhu bin Abdullah, aku mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membayari hutang abahku pada qaqtul bab, lalu aku ketuk pintu. Faqala, lalu nang di dalamnya Rasulullah SAW, manda, jar Nabi siapa di luar. Jadi boleh aja kita nang tamu nang ini betakun nih, boleh aja. Manda siapa? Qultu, ujar Jabir radhiyallahu, ana ulun, kada menyebut nama. Ujar Nabi, ana aku. Jaka bahasa itu jangan kayak itu. Kalau ditakoni siapa di luar sambat ngaran. Ulun keluarga pian nang di hulu sungai, abah ulun mengkerja ulun kita nih. Abah ulun ngarannya si Ano. Nah, nyata oh ikan manak si Ano aja sih Den. Nah, itu. Ya kan orang tua ini kadang-kadang karena kebanyakan sudah lawas berpisah kan lawan abahnya itu ya kalau lah bisa kada tahu nih anak siapa kata. Jangan ulun, siapa di luar? Ulun, jangan itu. Sambat. Nah, kalau ngaran kita nama kita diketahui orang sambat nama kita. Kalau kada tahu ngaran kuitan kita sambat ulun anak si Ano. Nah, atau bisa juga sudah dibuka sidin lawang kada pinang kami siapalah aja sidin, jangan ulun Pak Haji ulun siapa aja sidin kan ya sambat ulun Pak Haji nang dulu pernah begawi lawan pian banyak bahari itu nampian ingat nama si ya kaji jangan ulun itu Nabi kira ketujuh nang itu Nabi kita kan. Nah, jadi di antaranya adab kita bertamu itu adalah jangan menjinguk-jinguk. Karena ada hadis anna rajulan ittala'a min juhrin fi darin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu hiqqu ra'sahu bil madra faqala law 'alimtu annaka tanzuru la ta'antu biha fi 'ainik. Jadi ada orang datang ke rumah Nabi lalu menjinguk di lubang. Sedangkan Nabi waktu itu lagi yahaq ras menggaruk kepala sidin. Nah, faqala imbanan law alimtu annaka tanzur ya Nabi jaka bekesah rupanya nilah awal tadi Rasulullah menjinguk kaidi ada luang itu nah udah pian tuh jadi menjinguk pian lagi menggaruk kepala. Oh ya Nabi jaka aku tahu ikan menjinguk tadi kucucuk mata ikam tuh. Itu karena kalau apa-apakah orang di rumah ya Allah lah. Nah, itu.
Nah itu, jadi jangan sampai kita batamu itu kada tahu adab-adabnya. Itu kira-kira sampai sudahlah yang bisa ulun sampaikan. Mudahan ayat ini kalau kita amalkanlah, artinya dalam bertamu ke rumah orang itu kita harus ada tata krama, walaupun itu kita akrab benar atau bahkan masih saudara kita, tetap kita harus ada izin mengucapkan salam. Kalau diizinkan masuk aja masuk, jangan nyelonong, jangan sambil masuk sambil mengucapkan salam sambil karena sedang umpamanya saudara, umpamanya siapa tahu di rumah itu ada apa, kita kada tahu di dalam. Sehingga dalam hadis itu, walau ke rumah orang tua kita, walau ke rumah orang tua kita kadang-kadang kalau kuitan itu kan maunya datang lawas 2 bulan 3 bulan kada terlihat, lalu kita datang langsung aja menunjuk assalamualaikum mas. Kalau siapa tahu sidin di rumah terbuka aurat sidin nang kada nyaman dilihat, kayak nah nang kada nyaman dilihat, walaupun sudah tua tetap mengucapkan salam istighfar. Itu luar biasa adab dalam Islam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa memakai ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.